Kasus dugaan pemerasan yang menjerat Nikita Mirzani atas laporan Reza Gladys masih terus bergulir. Sejatinya, pada Senin 24 Februari 2025 kemarin, Nikita dan asistennya Mail Saputra menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di Polda Metro Jaya. Namun, alih-alih datang, Nikita justru memberikan pengumuman lewat siaran langsung di akun media sosialnya. Ia menjelaskan alasannya lantaran harus menyelesaikan pekerjaan yang jadwalnya sudah masuk sejak bulan Januari. Nikita juga menyinggung soal hari raya Lebaran di mana dia bekerja demi memberikan THR untuk para karyawannya. Kalian pulang, istirahat di rumah, atau teman-teman media cari berita lain. Ini kalau gue jahat, gue gak akan kasih tahu hari ini gue syuting ya. Nanti kalian kecewa karena nggak datang. Bukan nggak datang, memang syuting hari ini. Sudah dijadwalkan hari ini, memang syuting dari bulan Januari, jadwalnya udah masuk. Ya mohon maaf kalau ada yang kecewa, mohon maaf. Tapi aku pasti mentingin kerja dulu karena mau Lebaran. Pasti para pekerja, pegawai itu pasti pada minta THR. Kalau THR Lebaran kan ngasihnya harus full ya Umi ya. Betul. Harus full tuh Umi mau kawin. Jadi kerja dulu biar bisa ngasih THR ke orang-orang yang kerja di rumah, ke pegawai. Mohon maaf kalau ada yang kecewa. Selamat pagi pemirsa Unlock dimanapun berada. Dapat dilaporkan pada pagi hari ini, saya melaporkan dari Polda Metro Jaya, di mana tepat pada hari Senin di tanggal 24 Februari 2025 dijadwalkan artis Nikita Mirzani akan menjalani pemeriksaan polisi sebagaimana atas kasus dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Dr. Reza Gladys. Rencananya hari ini Nikita sendiri akan dijadwalkan menjalani pemanggilan sebagai tersangka. Terkait pemanggilan Nikita Mirzani yang harusnya dijalankan pada hari ini Senin, sempat diberitahukan oleh Nikita Mirzani melalui akun TikToknya sendiri bahwa Niki akan diperiksa bersama asistennya yaitu Mail Saputra. Karena sebelumnya pada hari Jumat Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Aris Syam Indradi mengumumkan jika Nikita Mirzani sudah ditetapkan tersangka pada hari Kamis lalu di tanggal 20 Februari dan laporan ini dikaitkan adanya dugaan pengancaman hingga tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang dilakukan oleh Nikita dan asistennya Mail. Kita masih menunggu pada hari ini tepat di jam 12, tanda-tanda kedatangan Nikita Mirzani belum tampak hadir di Polda Metro Jaya sendiri. Kami melaporkan dari depan Krimum Polda Metro Jaya dan di sini juga sudah banyak media menunggu kehadiran Nikita Mirzani bersama asistennya Mail. Tapi hingga saat ini belum tampak hadir. Untuk jamnya sendiri kita belum dapat memastikan jam berapa Nikita Mirzani dan asistennya Mail hadir memenuhi panggilan dari penyidik Polda Metro Jaya.
kami para pewarta sendiri masih terus menunggu kehadiran dari Nikita Mirzani. Karena sempat beredar kabar jika Nikita pada panggilan yang lalu sempat tidak hadir, namun ingin minta dijadwalkan ulang pada 3 Maret. Tapi tiba-tiba Niki harus hadir di hari Senin ini atas undangan dari penyidik sendiri yang meminta baik Niki ataupun asistennya Mail untuk hadir pada pemeriksaan hari ini. Terkait dengan yang pertama, dugaan tindak pidana pengancaman dan pemerasan melalui media elektronik sebagaimana diatur di pasal 27B ayat 2 dan juga pasal 45 ayat 10 Undang-Undang ITE. Kemudian dugaan tindak pidana pemerasan sebagaimana diatur di pasal 368 KUHP dengan ancaman pidana 9 tahun. Untuk pasal yang pertama tadi ancaman pidananya paling lama 6 tahun ya. Kemudian yang selanjutnya adalah dugaan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur di pasal 3, pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dengan ancaman pidana paling lama 20 tahun penjara. Seharusnya hari ini menurut informasi yang kami dapatkan bahwa kedua tersangka ini sudah dipanggil untuk kedua kalinya. Nah, artinya kami menyimpulkan bahwa kedua tersangka ini tidak kooperatif. Ya, sikap Nikita yang selalu santai menghadapi kasusnya dengan Reza Gladys meski sudah menjadi tersangka kerap menuai pro kontra. Dalam siaran langsungnya kemarin, Nikita blak-blakan bahkan menyebut kalau dirinya tidak mendapat panggilan. Padahal sebelumnya pihak kepolisian menyatakan akan kembali melayangkan surat panggilan kepada Nikita untuk hadir pada pekan ini. Aku kalau dipanggil pasti datang karena pengennya cepet-cepet selesai. Tapi kalau nggak ada panggilan ya kayak mana? Mau syuting dulu. Buat yang kecewa sekali lagi karena aku nggak jadi datang, mohon maaf sedalam-dalamnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi. Perlu kami sampaikan bahwa asas presumption of innocence ya, asas praduga tak bersalah itu kami hormati ya. Kami sebagai penasihat hukum dari klien kami sangat menghormati itu. Tetapi penyidik dalam hal ini dilindungi dalam satu konstitusi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dalam pasal 18 memiliki kewenangan ya, memiliki kewenangan untuk menilai apakah permohonan untuk diundurkan hadirnya kedua orang tersangka ini dapat diterima atau tidak dapat diterima. Dari unsur subjektif yang diatur dalam pasal 21 ayat 1 KUHP sudah terpenuhi menjadi unsur objektif. Maka ini harus ditahan. Yang kedua, unsur objektif yang terkait di dalam pasal 21 ayat 4 disebutkan dengan ancaman di atas 5 tahun, ini juga sudah terpenuhi. Maka menurut kami tidak ada lagi alasan bagi pihak penyidik untuk tidak melakukan upaya-upaya paksa ya terhadap kedua tersangka untuk kemudian melakukan penahanan terhadap kedua tersangka agar kepentingan hukum dan kepastian hukum dapat dijamin untuk seluruh warga negara karena ada azas equality before the law yang harus dihormati penyidik. Ketidakhadiran Nikita ke Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka juga mendapat tanggapan pedas dari kuasa hukum Reza Gladys. Secara belak-belakan, ia bahkan menyebut Nikita sudah berkali-kali melakukan lagi tindakan pidana yang berulang lewat unggahan di media sosialnya. Pihak Reza
juga menuding adanya dugaan penghapusan barang bukti yang dilakukan salah satu terlapor, yaitu Dr. Oki yang merupakan sahabat Nikita. Jadi kami dari penasihat hukum Dr. Reza Gladys menyampaikan dalam peristiwa-peristiwa ini, kami melihat setelah ditetapkannya kedua orang ini menjadi tersangka, salah satu tersangka berinisial NM yang melalui media sosialnya telah melakukan beberapa peristiwa-peristiwa yang kami anggap sudah melakukan pidana yang berulang. Nah itu yang pertama. Nah yang kedua, seharusnya hari ini menurut informasi yang kami dapatkan bahwa kedua tersangka ini sudah dipanggil untuk kedua kalinya. Nah artinya kami menyimpulkan bahwa kedua tersangka ini tidak kooperatif. Ya. Kemudian yang harus teman-teman media pahami, dari beberapa terlapor, salah satu barang bukti, ya saya buka ini ya, salah satu barang bukti yang dimiliki, yang sudah disita oleh penyidik dengan inisial Dr. O, ya, barang bukti handphone milik Dr. O itu besoknya, ya, setelah Dr. O ini dipanggil, besoknya dia melakukan permohonan pinjam pakai dan dia diizinkan, ya, oleh atasan penyidik. Nah artinya unsur pertama tadi bahwa kami melihat adanya perbuatan pidana yang berulang. Kedua, kami melihat tidak kooperatifnya, ya, dari kedua tersangka sampai dengan pemanggilan hari ini. Ketiga, kami meragukan bahwa dengan kejadian pinjam pakai barang bukti yang dimohonkan dan diizinkan oleh atasan penyidik terkait handphone milik Dr. O ini, kami khawatirkan adanya penghilangan barang bukti. Kan ya kalau gitu gigit lagi. Tapi biarin proses ini berjalan, biar terang benderang, biar orang tuh belajar juga gitu kan, bahwasannya kalau ingin melaporkan itu ya laporannya harus yang jelas gitu kan. Jangan cuman karena diduga ada minta bantuan siapa, orang yang harusnya tidak ada diada-adain. Ya, makanya biarin aja proses ini jalan, biar puas yang laporin ya kan. Kan sayang nanti udah keluar nominal laporannya nggak diterima kan sayang. Jadi harus diterima. Kalau nggak kebukti bakal lapor balik tadi kan? Iya. Biarkan aja dulu, Biarin aja dulu prosesnya ini berjalan ya kan, biar nanti sampai ada pembuktian. Ya kalau ditanya ini tidak terbukti lapor balik ya pastilah nggak usah ditanya. Fitri Salhuteru sebagai sosok yang belakangan juga tengah berseteru dengan Nikita, bahkan saling lapor, juga memiliki pandangan tersendiri. Secara belak-belakan, ia menyarankan kepada Nikita untuk fokus dengan kasusnya. Jangan justru membuang energi untuk menyerang pihak lain. Fitri pun sampai mengibaratkan sosok yang punya taring untuk orang lain, namun justru melempem ketika dilawan balik. Boleh nggak saranin aja, mendingan fokus sama kasusnya daripada sibuk ngelaporin orang-orang. Pakai energi dan tenaganya itu untuk menghadapi kasus yang sedang dihadapi, karena saya baca di berita kan kasusnya lumayan berat ya. Ada undang-undang Pemerasan. TPPU, pemerasan gitu. Ya sudah, kalau memang saya dilaporkan, ya sudah saya akan hadapi gitu. Tapi yang jelas dulu laporannya apa, yang dilaporkan siapa, barang buktinya apa gitu. Ya jangan gini loh, kan banyak nih orang-orang di Indonesia ini ya ngegebuk orang mau digebuk balik nangis gitu. Itu cemen namanya ya. Tapi orang boleh lapor, orang boleh menyatakan ada sesuatu peristiwa, tapi nanti prosesnya itu bukan dari apa yang dinyatakan oleh penyidik. Kita nanti lihat seperti apa prosesnya. Hukum itu pasti akan berangkat dari asal mula peristiwanya seperti apa. Bagaimana seseorang akan melakukan sesuatu sedangkan dia tidak kenal? Itu kan masuk kepada niatan. Bagaimana dia punya niat? Tidak mungkin dia punya niat, kenal saja tidak ada, tidak pernah kenal. Kalau orang tidak pernah kenal, tidak pernah punya niat sama sekali. Dari mana dia kan lagi acara, dia cuma telepon, bang minta tolong tunda, ya saya tunda. Terus saya bilang, Nik bagaimana cerita? Ya bagaimana, saya itu tidak kenal.
tidak kenal dengan seseorang ini. Jadi di dalam hukum itu niat itu kunci dari persoalan. Terpaksa saya buka. Niatnya tidak pernah ada. Bagaimana orang bisa melakukan peristiwa? Niat saja tidak ada, kenal aja tidak ada. Bagaimana dia bisa melakukan niat untuk melakukan sebuah perbuatan? Sebelumnya, yang juga tak kalah mengejutkan, Nikita Mirzani sempat membuat heboh publik dengan pengakuan bahwa dirinya sedang berbadan dua. Namun ketika ditanya mengenai siapa ayah dari janin yang dikandungnya, Nikita Mirzani memilih tidak menjelaskan identitasnya. Pengakuan tersebut menimbulkan spekulasi di kalangan warganet. Banyak yang menduga bahwa itu hanyalah strategi agar dirinya mendapat keringanan hukum jika terbukti bersalah dalam kasus dugaan pengancaman dan pemerasan terhadap Reza Gladys. Pipinya kenapa? Lagi hamil guys, jadi naik berat badan. Aku lagi hamil. Aku hamil duluan, makanya pipinya tembem, cabi. Berapa bulan guys, nggak tahu, berbulan-bulan kayaknya. Iya 3 bulan kayaknya ya kalau cabi begini ya. Serius kak, lagi hamil? Iya aku lagi hamil, makanya pipi aku doang yang tembem. Doain ya, semoga aku dan bayi di dalam perutku sehat, nanti lahirannya lancar. Siapa ayahnya, tidak peduli siapa ayahnya, yang penting aku hamil guys ya. Yang penting anaknya dirawat. Ada ayahnya juga percuma guys, nggak akan dirawat ya. Udah berapa bulan kak? Jalan 3 sayang. Di sisi lain, Fitri Salhuteru juga memberikan komentar pedasnya terhadap kehamilan sang seteru. Meski meragukan, namun ia memilih untuk mendoakan yang terbaik jika memang Nikita tengah berbadan dua. Namun hal itu tentu tak melepaskannya dari jerat hukum. Fitri juga memberikan pesan menohok terkait Nikita yang diduga hamil di luar pernikahan tersebut. Anak itu anugerah. Tidak semua orang diberikan karunia bisa hamil dan punya anak. Ya, jadi buat perempuan-perempuan di luar sana, jangan malu. Kalau hamil di luar nikah juga jangan malu. Nggak apa-apa, rawat aja anaknya. Percaya nggak percaya guys, anak itu ada rezekinya. Anak itu bawa berkah. Anak itu bisa bikin kita jadi semangat kerja. Itu menurut gua. Karena di luar sana juga banyak kok ibu-ibu yang punya anak, anaknya disiksa, anaknya ditelantarkan, banyak. Tapi pasti nggak semua ibu-ibu lah kayak gitu. Ya sudah, nggak boleh ngomong begitu. Kalau hamil tadi saya udah bilang, kalau memang itu hamil ya didoakan saja sehat bayinya dan ibunya gitu ya. Tetapi kalau ada penggiringan opini, karena kita nih saya sebagai ibu-ibu juga, kalau memang ada ucapan nih beberapa yang DM ke saya, oh bangga dengan kehamilan di luar nikah, ya nggak begitu juga. Itu bukan contoh yang baik. Tapi kalian juga nggak boleh tiba-tiba menghakimi seperti itu. Siapa tahu misalnya udah ada nikah siri, memang tidak diekspos dan lain-lainnya. Apapun itu, ya kita doakan kalau masalah kehamilan. Doakan aja yang terbaik. Kabar ditetapkannya Nikita Mirzani sebagai tersangka ternyata juga telah sampai ke telinga Fadel Bajide. Seperti diketahui, Fadel kini tengah dipenjara atas laporan Nikita terkait dugaan persetubuhan anak di bawah umur dan aborsi. Menurut Rasman, kuasa hukumnya, Fadel tidak memberikan reaksi yang berlebihan atau menunjukkan dendam. Namun ia sempat bertanya terkait berapa lama ancaman hukuman Nikita jika dibandingkan dengan dirinya. Dia sudah tahu, biasa saja. Biasanya kan dia itu kan orangnya represif juga kan. Begitu dia dengar, oh ya om ya. Dia termasuk menurut saya ya anak-anak, tapi memang kalau tidak cocok dia agak marah gitu. Tadi enggak. Oh ya om, aku udah tahu, kamu udah tahu sudah om. Mungkin dapat info, mungkin dapat dari teman-teman atau apa. Ya dia hanya bilang berapa lama hukumannya itu om si NM. 20 tahun ancamannya. Wih, akibat kasus Fadel melebar kemana-mana. Iya kan? Contoh, berseteru dengan saya, akhirnya berseteru dengan Fitri Salhuteru.
akhirnya berseteru dengan Reza Gladys, berseteru dengan si Sheila Saukia. Nah, baru kemudian geng-gengan orang ini. Nah, dia dengan Dr. Okinya misalnya ya, diduga ya, dia juga dengan si Doktifnya misalnya. Nah, jadi saya dengan dia ribut kemana-mana. Ujung-ujungnya ini tersangka, terus kasus menunggu. Ya babak belur lah, kalau menurut saya babak belur. Jadi ini bukan sesuatu yang baik. Kalau gue sih cuma mau bilang gini ya, misalkan ya kalian dipanggil sama gue gitu ya, sini mau duit nggak? Abis lo ambil duitnya, terus lo diteriakin maling. Iya. Kurang lebih begitulah ya. Pelapor merasa diperas. Ngomong nggak diperas? Ngomong nggak dari mulutnya diperas? Isi laporannya. Ya ngomong nggak? Coba suruh ngomong dong. Kita Mirzani meres gitu. Jadi Ngomong. gini, supaya Kalau kata dokter ngomong.